Qala, berfirman Allah, fadzalika birahmati, yang demikian itu dengan rahmatku. Wa birahmati udkhilukal jannah, dengan rahmatkulah aku masukkan engkau ke dalam surga. Adkhilu abdil jannah, wahai malaikat, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi, sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Fa adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala Jibril, berkata Jibril, innamal asya, hanya saja segala sesuatu, birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, maka dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal Habasyah, bahwa seorang laki-laki dari bangsa Habasyah, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka laki-laki Habasyah itu berkata, ya Rasulullah, fuddiltum alaina bil alwan wan nubuwah, dilebihkan engkau atas kami dengan warna dan kenabian. Kan Habasyah itu orang Hiram, sedangkan Nabi kita adalah putih. Jadi engkau wahai Rasulullah, artinya mana putih, mana Nabi. Afara'aita in amantu bimithli ma amanta bih wa amiltu bimithli ma amilta bih, inni laka inum ma'aka fil jannah. Maka apa pendapat engkau wahai Rasulullah jika aku beriman dengan seumpama yang engkau beriman dengannya, dan aku beramal dengan seumpama sesuatu yang engkau beramal dengannya, bahwa aku berada beserta engkau di surga. Artinya kalau aku nih beriman wahai Rasulullah sebagaimana engkau beriman, ulun beramal sebagaimana engkau beramal, apakah aku bisa masuk surga beserta engkau? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, na'am, iya. Bisa, ya Nabi, kita bisa di surga bersama-sama. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun ay mitsaqu tauhidih indallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, adalah baginya dengan kalimat itu perjanjian tauhid di sisi Allah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berarti orang yang mempunyai janji di sisi Allah. Wa man qala subhanallah, barang siapa yang mengatakan subhanallah, kutiba lahu mi'atu alfi hasanah,
ditulis baginya kebaikan 100.000, mi'atu alfin, 100.000. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, kaifa nahliku ba'da hadza? Bagaimana kami binasa sesudah ini? Artinya kalau kami sudah mengucap la ilaha illallah, kalau kami mengucap subhanallah, apakah kami ini binasa sesudah ini? Artinya apakah kami ini masuk neraka? Kan mengucap subhanallah itu diberi 100.000 kebaikan. Mengucapkan la ilaha illallah berarti ada perjanjian dengan Allah. Kalau sudah kami lakukan itu, apakah kami mungkin masuk neraka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, innar rajula la yaji'u yaumal qiyamah bi'amalin law wudi'a ala jabalin la athqalah. Sesungguhnya seseorang datang pada hari kiamat dengan membawa amal ibadah. Jikalau diletakkan amal ibadahnya itu atas gunung, niscaya gunung pun akan merasa berat dengan amalnya. Artinya seseorang membawa amal yang sangat banyak di hari kiamat. Fataqumun ni'matu min ni'amillah, maka berdirilah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Fatakadu tastampidu ay tarjahu kifatun ni'mah zalika kullahu. Maka berdiri satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah, maka hampirlah habis, menang daun timbangan nikmat atas yang demikian seluruhnya. Artinya amal ibadah yang kita bawa sebanyak-banyaknya itu, begitu ditimbang dengan satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah, itu sudah habis, sudah kalah. Laula ma yatafaddalullah min rahmatih, jikalau tidak ada anugerah Allah daripada rahmat. Summa nazalat, kemudian turun ayat Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Adakah telah datang atas manusia satu masa yang mana dia tidak ada disebut-sebut. Ila qaulihi, sampai firman Allah, wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabir. Apabila kau lihat di sana, maka engkau lihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Artinya apapun amal yang kita lakukan semasa hidup ini, maka itu kadang akan bisa membawa kita kepada surganya Allah, jikalau tidak ada dibaringi dengan rahmat Allah. Faqala al-Habasyi, berkata Habasyi tadi, ya Rasulullah, wa hal tara aini fil jannah mithla ma tara ainuk? Adakah melihat mataku di surga itu seperti yang kau lihat? Adakah melihat mataku di surga itu seperti yang melihat mata engkau? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Fabakal Habasyiyu, maka menangislah si Habasyi tadi. Hatta fadat nafsuhu ay kharajat ruhuhu, sehingga dia wafat, meninggal dunia. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar perawi hadis ini, para apa ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasulullah yudlihi fi hubrati ay yudkhiluhu fi qabri. Aku melihat Nabi
beliau sendiri yang memasukkan jenazahnya ke dalam kubur seorang Habasyi tadi. Kisahul abid al-mughtar bi'ibadatih, kisah seorang ahli ibadah yang terperdaya dengan ibadahnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Jibril ya Muhammad walladhi ba'atsaka bil haqq inna lillahi abdan min ibadihi abadallaha 500 sanah ala ra'si jabalin bil bahar. Sesungguhnya Allah ada mempunyai seorang hamba yang mana hamba Allah itu beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun. Beribadahnya itu di atas gunung, yang gunungnya itu berada di tengah lautan. Arduhu wa tuluhu 3 zira'an fi 30 zira'a, yang atas gunung tadi lebar panjangnya 30 hasta kali 30 hasta. Nah, di situ ini beribadah. Wal bahru muhitun bih, laut mengelilingi dengannya. 4,000 parsakhin min kulli nahiyah, 4.000 parsakh dari tiap-tiap penjuru. Jadi tengah laut bujur-bujur, ada kelihatan pesisirnya. Di situ dia beribadah kepada Allah. Wa akhraja lahu aynan azbatan bi ardil asbuh tafidu bima'in azbin fayastanki'u ayyajtami'u bi asfalil jabal. Allah mengeluarkan bagi hambanya tadi sumber yang tawar dengan selibar jariji, mengalir dengan air yang tawar, maka terhimpunlah air itu di bawah gunung. Allah sediakan di situ ada sumber banyu yang tawar, padahal di tengah laut. Wa syajaratu rummanin tukhriju lahu fi kulli lailatin rummanah, dan ada pula pohon rumman yang mengeluarkan dia untuk hamba tadi pada tiap-tiap malam 1 biji buah. Ya ta'abbadu yaumah, dia beribadah di siang harinya. Di sehari dia cukup makan sebiji buah rumman. Faiza amsa, bila mana petang hari, nazala, dia turun gunung. Fa asaba minal wudu, dia berwudu. Wa akhazatil karrummana, dia ambil buah rumman itu. Fa akalaha, dia makan. Tsumma qama li salatih, kemudian dia berdiri salat. Fasa'ala rabbahu inda waqtil ajal ayyaqbidahu sajida, dia minta kepada Tuhan ketika waktu ajal bahwa dia matikan akan dia dalam keadaan sujud. Dia minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud. Wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduhu alaihi sabila, dan dia minta kepada Allah bahwa tidak Allah jadikan bagi bumi dan bagi sesuatu yang merusaknya atasnya jalan. Jadinya minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan sujud dan utuh tubuhnya, kada diganggu oleh bumi atau binatang lain. Hatta yab'atsahullah, sampai kena hari kiamat, wa huwa sajidun, dia sujud. Itu permintaannya. Minta kepada Allah mati dalam keadaan sujud dan tetap sujud sampai kena hari berbangkit. Qala Jibril fa'ala, Allah kabulkan permintaan. Allah kabulkan. Panahnu namurru alaih idza habatna wa idza arajna. Ujar Jibril berkata,
kami liwat atas itu hamba bila mana kami turun ke bumi dan bila mana kami naik. Kami kaliwati itu. Kami turun ke bumi melihat itu hamba yang sujud tadi. Padahal sudah mati orangnya nih. Kami naik ke langit melihat juga. Panajidu lahu fil ilmi, kami dapati bagi seorang hamba itu pada ilmu, annahu yub'atsu yaumal qiyamah. Artinya kami dapat kabar dari Jibril bahwa itu hamba dibangkit pada hari kiamat. Fayuqafu baina yadaillah, dia dihentikan di hadapan Allah. Fayaqulu lahu Rabb, Allah berfirman bagi hamba tadi, adkhilu abdi al-jannata birahmati. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Fayaqul, si hamba tadi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali, dengan amalku, dengan amalku. Fayaqul, Allah berfirman lagi, adkhilu abdi al-jannata birahmati, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Fayaqul, dia berkata lagi si hamba tadi, Rabbi, wahai Tuhan, bal bi'amali, bahkan dengan amalku. Fayaqulullah, Allah berfirman, qaisu abdi bi ni'mati alaih wa bi'amali. Ujar Tuhan, wahai malaikat, hitung hambaku ini dengan nikmatku atasnya dan dengan amalnya. Hitung itu Tuhan. Karenanya merasa masuk surga dengan amalnya. Fatujadu ni'matul basar, maka didapat nikmat penglihatan. Qad ahatat bi'ibadati khamsimi'ati sana, maka didapatlah nikmat penglihatan itu menghabiskan dengan ibadah 500 tahun. Dihitung nikmat melihat sudah habis ibadah 500 tahun. Wa baqiyat ni'matul jasad, dan tinggal lagi nikmat jasad. Belum nikmat pendengaran, nikmat perasaan, nikmat bergerak, belum lagi dihitung. Wa baqiyat ni'matul jasad fadlan alaih, lebih atasnya. Fayaqul, Allah berfirman, adkhilu abdi annar, ini hamba masukkan ke neraka. Ini dihitung kalah. Fayujarru ilan nar, maka dibawalah dia, ditariklah dia ke neraka. Fayunadi, maka si hamba tadi berseru, Rabbi, wahai Tuhanku, birahmatika, dengan rahmat engkau, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Hanya mengakui, Rabbi, wahai Tuhan, birahmatika, dengan rahmat engkau, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Fayaqul, Allah berfirman, rudduh, kembalikan dia. Fayuqafu baina yadaih, maka didirikan dia di hadapan Tuhan. Fayaqul, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku yang beribadah 500 tahun tadi, man khalaqaka wa lam taku syai'a. Ujar Tuhan, wahai hambaku, siapa yang menciptakan engkau? Dulu engkau kadada. Lam taku syai'a, dulu engkau kadada. Ada, siapa yang menciptakan engkau? Fayaqul anta ya Rabb, engkau wahai Tuhan. Fayaqul, Allah berfirman lagi, man qawwaka li'ibadati khamsami'ati sana, siapa orang yang menguatkan engkau untuk beribadah kepadaku 500 tahun? Siapa yang menguatkan engkau? Fayaqul, dia berkata, anta ya Rabb, engkau wahai Tuhan. Fayaqul, Allah berfirman lagi, man anzalaka fi jabalin wasatal lujjah, siapa yang menempatkan engkau di atas gunung di tengah-tengah gelombang lautan?
Wa akhrajalakal ma'al azba minal ma'il malih, siapa yang mengeluarkan bagi engkau air yang tawar daripada air yang asin. Wa akhrajalaka kulla lailatin rummanatan, dan siapa yang mengeluarkan untuk engkau tiap-tiap malam 1 biji buah rumman. Wa innama takhruju marratan pisanah, padahal rumman itu hanya mengeluarkan buah setahun sekali. Padahal rumman itu setahun sekali berbuah, tapi untuk engkau tiap malam berbuah. Wa sa'altahu, dan engkau minta akan Tuhan, ayyak bidaka, bahwa mematikan engkau sajidan sujud papa'ala, dia kabulkan. Fayaqul, berkata si hamba tadi, anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Qala, berfirman Allah, fadzalika birahmati, yang demikian itu dengan rahmatku. Wa birahmati udkhilukal jannah, dengan rahmatkulah aku masukkan engkau ke dalam surga. Adkhilu abdil jannah, wahai malaikat, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi, sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Fa adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala Jibril, berkata Jibril, innamal asya, hanya saja segala sesuatu, birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Hatta Nabi kita pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Nah, supaya kita paham yang demikian, Imam Ghazali mencontohkan bahwa andai kata ada tukang ini kalau bekerja dari jam 8 sampai jam 5 itu dapat upah 100.000. Jadi duit 100.000 itu didapat oleh tukang dengan amal, dengan pekerjaan. Orang jaga malam dari jam 8 sampai jam 6 pagi itu dapat duit 100.000. Nah, 100.000 itu dia dapatkan dengan amal. Dengan amal. Nah, kalau umpamanya ada tukang ini membangun rumah kita. Sehari 100.000. Sebulan dapat 3 juta. Kita bayar 3 juta, itu dapat 3 juta itu dengan amal. Jadi tukang berhak berkata, ini duit 3 juta adalah ku dapat dengan amal. Nah, tapi kalaunya tukang ini sebulan mestinya dapat 3 juta, diberi oleh tuan ini duit, diberi 3 juta, diberi rumah sebuah, diberi kendaraan sebuah, diberi bini seekor, diberi macam-macam. Nah, apakah berhak si tukang ini berkata bahwa itu ku dapat dengan amal? Kada berhak. Kada berhak. Kalau ini berhak, wah ini 3 juta. Tapi nang hadiah tuan itu berupa rumah, berupa kendaraan, macam-macam, itu adalah kasih sayang si tuan kepada tukang itu. Itu kasih sayang tuan. Tuan ini sayang lawan tukang ini, bukan hanya 3 juta diberinya, tapi rumah diberinya, kendaraan diberinya, macam-macam diberinya. Nah, ini si tukang kada berhak berkata, ini semua aku dapat dengan aku bekerja. Itu kada berhak. Kalau bekerja cuma dapat 3 juta. Nah, sisanya itu didapat dengan kasih sayang si Tuhan. Nah, itu bandingannya. Kita sembahyang 5 waktu, kita puasa, kita menjalankan segala macam perintah Allah. Kita sembahyang 5 waktu.
Sembahyang 5 waktu itu paling-paling menghabiskan waktu setengah jam. 5 waktu menghabiskan setengah jam. Kalau itu upah yang wajar 100.000 itu cukup. Kita sembahyang 5 waktu dapat 100.000 itu sudah cukup. Rajin orang yang meninggal dunia minta qada akan sembahyang 5 waktu ya, nah 100.000 beri. Nah itu upah sembahyang 5 waktu dengan pekerjaan setengah jam diberi 100.000 itu cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembahyang 5 waktu itu Allah sediakan surga, Allah sediakan bidadari, Allah selamatkan dari neraka, Allah beri macam-macam kenikmatan. Nah itu bukan dengan sembahyang tapi dengan rahmat Allah. Nah jadi di situ kita mengerti bahwa kita masuk surga itu sedikit pun bukan dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita kada layak kita diberi surga. Pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita itu kada cucuk surga. Paling-paling misalnya dapat sebuah rumah, ya itu wajar. Seumur hidup kita sembahyang, puasa, diberi Tuhan sebuah rumah, nah itu cucuk. Tapi ini surga diberi Allah, nang luasnya kada terkira, apa yang kita hendak ada. Nah itu tentu rahmat Allah, bukan gawian kita, sembahyang, puasa kita yang menyebabkan dapat ganjaran seperti itu. Nah makanya tadi jar Jibril, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Hanya saja segala sesuatu itu dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Baqiyatu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam min umuril hasyri wan nashr. Wa akhbara annahu tussa lil khalqi ba'dihim min ba'din. Dan mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dibalas bagi makhluk sebagiannya dari sebagian. Makanya di akhirat itu disebut adalah yaumul jaza, tempat pembalasan. Nah, dibalas. Hatta innahu la yuqtassu lisyad allati la qarna laha min allati laha qarnun idza natahatha fid dunya. Sehingga bahwasanya dibalas kambing yang tidak ada tanduk baginya daripada kambing yang mempunyai tanduk bila mana dia menanduknya dalam dunia. Ini kambing seekung ada betanduk, seekung betanduk. Waktu dalam dunia nang betanduk ini pernah menanduk nang kada betanduk. Nah, karena di akhirat dua kambing ini dihidupkan oleh Allah, dihurupakan. Nang dalam dunia kada betanduk jadi betanduk, nang dalam dunia betanduk jadi kada betanduk, disuruh menanduk kembali balasannya. Nah, sesudah dibalas hanya diperintahkan Tuhan, jadilah kalian tanah. Dibalas. Wa hatta lizzarrati minaz zarrah, dan sehingga bagi semut yang kecil daripada semut yang kecil. Semut nanggana pernah menghantam semut yang kecil, di akhirnya dihidupkan keduanya. Dibalas, dirasakan pulang. Nah, hanya dimatikan Allah. Walil abdi min malikih, dan bagi hamba dari tuannya. Ini seorang mempunyai budak, lalu dia karena ini dianggap budaknya, lalu dipukulnya, padahal kada berhak untuk dipukulnya. Si budak jelas sudah kada wani melawannya budak. Nah di akhirat kina dibalas, si budak disuruh memukul tuannya. Nah, summa yunadihim, kemudian menyeru akan mereka oleh Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berseru dengan suara yang didengar oleh semuanya, yang jauh mendengar sebagaimana mendengar orang yang dekat. Anad dayyan, akulah yang maha membalas. Anad dayyan, akulah yang maha membalas.
Anal malik, akulah raja. La yanbaghi li ahadin min ahlin nar ay yadkhulan nar walahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Tidaklah patut bagi seseorang ahli neraka bahwa dia masuk neraka, sedangkan baginya di sisi seseorang ahli surga ada hak sehingga aku kisas akan dia daripadanya. Walayam bagi li ahadin min ahlil jannah, tidaklah patut bagi seseorang dari ahli surga ayyadkhulal jannah, bahwa dia masuk surga, wali ahadin min ahli nar, sedangkan ada daripada ahli neraka indahu di sisinya hakun hak, hatta aqussahu minhu, sehingga aku kisas daripadanya, hatta latmata, sekalipun satu tamparan, sekalipun satu tamparan. Jadi orang yang pernah menampar di dalam dunia itu di akhirat kada akan bisa masuk surga, kada akan bisa masuk neraka sebelum didiriskan, sebelum dibalas oleh Allah. Ganti tampar, ganti tampar. Nah, itu makna daripada nama Allah Ad-Dajjan, yang maha membalas. Jadi selama kita dalam dunia kadang memaafkan, kadang memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya kita, itu di akhirat pasti kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepada kita. Wa yaji'u zalim yaumal qiyamah hatta idza kana ala jasri jahannam bainal zulmati wal wa'irah laqiyahul mazlum fa'arafahu wa 'arafa ma zalamahu bih fama yabrahul ladzina yuqassuna minal ladzina zalamu hatta yanzi'u ma fi aydihim minal hasanat. Datang orang zalim pada hari kiamat. Zalim macam-macam, ada orang zalim harta, ada orang zalim darah, melukai orang, menyakiti orang, ada orang zalim itu khianat, ma'anu keluarga orang, ma'anu bini orang, ada orang zalim itu berupa pribadi memfitnah orang, misalnya, itu zalim. Datanglah orang zalim pada hari kiamat sehingga manakala dia berada di atas jembatan jahanam di antara kegelapan dan ketakutan, menemui akan dia oleh orang yang dizalim. Maka dia pun kenal akan yang dizalim itu. Dia pun pindah, ini orang dulu pernah kutipu. Ini orang pernah dulu kusakiti. Wa arafa ma zalamahu bih, dan dia tahu sesuatu yang ia zalim akan dia dengannya. Tahu, ini pernah kusakiti, ini yang pernah kuambil hartanya, ini yang pernah kutipu. Maka senantiasa orang yang dizalim itu diberikan kisas daripada orang yang menzalim, sehingga dia mengambil sesuatu yang ada di tangan mereka daripada kebaikan-kebaikan. Fa'illam yakun lahum hasanatun, jika tidak ada bagi mereka itu yang menzalim tadi kebaikan, rudda alaihim, dikembalikan atas orang yang zalim itu, min sayyiatihim, daripada dosa-dosa orang yang dizalim. Hatta yuradu, sehingga didatangkan mereka itu, dimasukkan mereka itu adarkal asfal, lapisan yang paling bawah, minan nar, daripada neraka. Wa ya'ti rajulun bidzalikal yaum, dan datang seseorang pada hari itu, bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang di hari kiamat membawa sembahyang, puasa, zakat. Walakinnahu, tetapi orang ini bujur penyembahyang, zakat, puasa,
tetapinya dia qad syatama hadza, dia mencaci maki ini orang. Bujur ya, penyembah yang pemuasa tapi suka mencela orang. Wa kadzaba hadza, mendakwa orang maka baik. Wa akala mala hadza, dia mengambil harta orang. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang, melukai orang. Wa daraba hadza, dia memukul ini orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi, diambillah ini dari kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, datang pulang ini orang diambil pulang kebaikannya. Datang orang yang pernah disakiti diambil pulang kebaikannya. Datang orang yang pernah ditipu diambil pulang kebaikannya. Fa in paniyat hasanatuhu, jika sudah habis kebaikannya, qabla ayyuqdama alaih, sebelum bahwa diputuskan sesuatu atasnya, ukhiza min khatayahum, diambillah dari dosa-dosa orang yang dizalim itu. Wa turihat alaih, dan dilimparkan atasnya. Dosa-dosa dari dilimparkan atasnya. Summa turiha finnar, barulah dia dilimparkan ke dalam api neraka. Karena sudah habis, amal kebaikannya habis, bayar sana bayar sini, habis sudah. Lalu dosa-dosa orang dibawa kepadanya, diantar kepadanya, ditambah dosanya seorang sudah banyak, tambah pulang dosa-dosa orang. Summa turiha finnar. Nah, wadzalika huwal muflis, itulah yang disebut Nabi dengan muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Bangkrut. Banyak habis harta, banyak. Cuma dituta-tuta, kali cukup bayar hutang. Nah itu bangkrut ngarannya. Bisi rumah ada, kebun ada, kendaraan ada, cuma hutangan semuaan. Bahkan mau ditariki orang kali cukup bayar. Nah itu bangkrut. Kalau bangkrut dalam dunia ya dengan harta. Kalau bangkrut di akhirat, nah wadzalika huwal muflis, itulah yang disebut dengan muflis. Orang yang bangkrut. Padahal penyembah yang pemuasa, penyadakah, semuaan kebaikan ada pada dirinya. Tetapi suka mencaci maki orang, suka memfitnah orang, suka menggunjing orang. Nah akhirnya demikian tadi. Nah jadi inilah salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah begitu jelas menerangkan kepada kita tentang bagaimana keadaan hari kiamat, bagaimana keadaan hisab, bagaimana keadaan sirat, dan beliau menjelaskan pula bagaimana cara-cara untuk menyelamatkan diri daripada huru-hara hari kiamat itu. Nah ini kada pernah dijelaskan oleh nabi-nabi dahulu kepada para umatnya. Hanya umat Nabi kita yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.